Data tuh, lihat tuh datanya tuh, lihat Don. Enak banget digambarin pakai data begini. Ya itu tulisan orang, itu bukan Alkitab. Tulisan orang. Kamu perkataan orang dipercaya, tulisan orang nggak boleh percaya. Ya enggak, maksud aku itu kan Kamu tadi membawa perkataan orang loh. Ini tulisan orang dari Katolik ya, bukan dari Islam loh. Menurut Alkitab bumi itu datar loh. Ini data-datanya banyak nih. Ayatnya mana? Oke. Jangan di kira motor Datanya. Mazmur 19 ayat kelima. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Lihat, ayat ini berbicara tentang ujung bumi. Bukankah ini berarti bumi itu datar? Sesuatu yang bulat pasti tidak mempunyai ujung. Dor. Mazmur 19 ayat 5. Ini Katolik. sampai itu sudah ujung-ujungnya ketemu lagi. Tepiannya ada. Selamat datang guys. Selamat datang di kebenaran. Dia muter gitu loh siklusnya. Gimana? Daniel 4 10 sampai 11. Iya. Gimana dah? Itu kan salah mengartikan itu. Loh, salah mengartikan. Itu Alkitab sendiri. Buset dah. Aduh. Enggak ada gitu. Nih lo, Salah mengartikan ya. orang yang lihat Don yang di bawah Don kamu. Daniel kitab juga Saya ngerti bahasa Ibrani sih ya, jadi kamu salah mengartikan lah. ujung-ujungnya masuk sampai Wahyu 7 ayat 1. Kemudian dari itu aku melihat, sebentar. Ini yang tadi ya. Ini Wahyu 7 ya. Kemudian dari itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Posisi keempat malaikat itu jelas mengandaikan bumi yang berbentuk datar. Ada 4 penjuru. Dor. mana ada dor makanya Berarti bukan mana kotak, berarti bumi itu kotak. yang namanya Bukan bulat, kotak, buminya kotak. Ada 4 penjuru tadi, kotak, bumi kotak. Buminya kotak. Nah, memang iya kan tuh. Ada 4 penjuru tadi, bumi kotak. Bukan berarti Susah itu si Doni. Susah aku nyerah si Doni mah ngeyel. Orang dari Katolik sendiri mengakui kok. Ngeyelnya minta ampun. Ya sampai jangan maksain sesuai selera sampean, data sampean juga ngaco gitu loh. Kayak tadi dibilang bumi datar Tadi itu. sampean bawa perkataan orang sebagai data Coba kamu bawa ketika data dibantah Don, jangan cuma udah ngomong doang. Sampai bilang bumi datar itu masa gunung pun sampai bilang rata. Yang bener aja. Apa sih? Coba Bang Nandar, kasih dalil ini Bang Nandar, yang Yesus dibawa ke atas bukit dilihatkan Iya. seluruh kerajaan dunia. Itu kan datar tuh. Iya. Coba. Iya. Coba. sini Coba ada di ayat sini. itu. Ada Coba. di sini. Coba Ya, kasih ke dia. ada Coba di sini. bacain ke dia. Coba bacain ke dia. Dia nggak pernah baca Bible ini kayaknya. Ada ya. Jadi kau sebentar. tahu kan yang nggak pernah baca Al-Quran sendiri, cuma yang kau tahu itu Alkitab doang. Itu pun yang jelek-jeleknya yang kau tahu. Goblok. Nih. Loh, Dan kok iblis nanti ngomong goblok begitu kok kasar sih? Bahasanya. Jangan diladenin, biar dibaca Bang Nandar. Jangan diladenin, biar Bang Nandar baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan gitu loh. Perjanjian baru, kisah Yesus. Sebentar, kisah Yesus dicobai iblis dilihat sebagai bukti bahwa bumi itu datar. Sebab dalam percobaan yang kedua dikatakan, dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Tuh, semua kerajaan dunia diperlihatkan sama iblis. Dor. Bumi datar. Kira-kira gunung mana tuh yang paling tinggi di dunia ini? Gunung mana? Saya anggap gunung Himalaya, Mount Everest lah. Himalaya. Berarti Yesus pernah ke Mongolia ya? Yesus Iya. pernah ke Mongolia ya? Berarti ya. Yesus pernah ke Mongolia, Bro. Gunung tertinggi. Nggak mungkin itu Gunung Selamat, Bro. Apalagi Mana ada gunung tertinggi itu di mana? Itu cuma dia bawa ke atas hubungan aja dibawa. Ini ya. Ya kalau itu nggak bisa kelihatan semuanya, Bro. Ketutupan, Bro. Hah? Ini dia melihat semuanya. Doni. Ya iya melihat semuanya, bukan berarti itu langsung kelihatan langsung asli semuanya. Bayangan aja bisa kelihatan, biar tahu sampai yang istilahnya itu. Buset, bayangan. Kalau bayangan ngapain dibawa ke tingkat yang tertinggi? Kalau cuma bayangan doang mah, ngapain dibawa ke bukit tertinggi? Ini saya bilang Kasih satu lah. sampean ya. Danilah. Itu yang Matius 4 itu, ya itu dia 3 kali dicobain, ya. Yang keempat itu, ya dia terakhir apa coba jawabnya, ya.
Kan ada tertulis, janganlah engkau mencoba. Jadi lo percaya nih Yesus pernah ke Mongolia, bro? Biar kau tahu, itu nggak mungkin pas lirikin sama Jadi lo percaya Yesus pernah ke Nepal, bro? Ke Mongolia, pernah lo percaya, bro? Itu jelas gitu loh. Jadi jelas itu Matius 4 ayat 7 gitu loh. Jadi itu coba lu bicara itu sudah mengakui. Udah itu aja. Dan terima kasih. Saya baca ini. Nih, Gila, Mamadou kan gila di dalam Al-Quran ada. ayat ke-6, Matius 4 ayat 6. Lalu ia berkata, jika engkau anak Allah, ya, Berbaca, Jangan- jangan tetap terus. Coba lu buka Alkitab, lu baca Nanda itu dia katanya gila, maut lah. Coba kamu terangkan ke saya, kenapa mereka menuduh dia gila Apa tuh? sih? Apa sih? ini ya kalau Nggak jelas kalau banget. bicara Apa tadi yang Tuhan, itu apa? yang tinggi, nih, itu ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata, Itu dalam Bentar temanmu lagi ngomong loh, itu anak Tuhan, Doni lagi ngomong, dengerin dulu. ya, tapi apa coba jawabnya? Maka berkatalah, nyala iblis. Kitab, Injil, semua kamu Dengar. salahkan habis. Putus-putus suaramu, Gila tuh. Tuhan. Itu sudah mengatakan, sudah konfirmasi. Iblis juga mengakui bahwa diri itu Allah sendiri, gitu loh. Jadi itu udah terkonfirmasi. Sekarang saya mau nanya, ya, terkonfirmasinya nabi yang kalian anggap nabi itu dari mana terkonfirmasi? Ada konfirmasinya dari siapa? Hah? Ada konfirmasinya enggak? Atau cuma sekedar ini aja? Ini siapa ini nih? Hah? Doni. Siapa yang ngomong ini? Itu yang di botol apa udah cair bentuknya? Butirnya apa? Kristal juga. Masukin ke lubangnya baru disiram air panas. Kalau dia mau Oh, ini dia bilang suruh diaduk-aduk aja dulu. Embernya mana tadi? ya kan? Ini jelas, itu udah terpastikan lagi tuh ya. Itu baik dari saya. Kalau apa? Kalau kalian mau percaya apa enggak bukan urusan saya itu. Ya ini nggak boleh sering-sering juga sih. Punya genting yang nggak kena makanan. Ustaz Karena namanya anugerah keselamatan itu bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Tunggu, lihat dulu. Ngomong sih, kasihan. Kalau memang Tuhan juga pengen bahasanya semua ini masuk surga, banyak masuk surga. Tiap bulan Tuhan bisa ngeluarin suara dari atas supaya bertobat manusia itu, tapi tiarap semua manusia itu. Saya emang inilah dan pikiran Tuhan seperti itu. Kita bisa menyelami yang namanya. Jadi ibaratnya kalau apa mana tuh? Ngomong apa orang ini? kalian kan semua itu kan berdasarkan ini aja, nggak bukan ada anugerah keselamatan buat kalian gitu loh. Ya silahkan, ya silahkan gitu loh. Lo ngomong apa sampean? Kok ngomong apa? Yang nyatanya begitu kok. Kok ngomong apa? Yesus mengatakan orang Islam itu masuk surga. Mana coba pengakuan Yesus bahwa Kristen masuk surga? Menyembah Yesus itu masuk surga mana? Iblis juga sudah mengakui itu Allah, udah gitu aja. Matius 4 ayat 7. Nah sekarang Yesus mengakui orang Islam itu masuk surga, gimana ceritanya itu? Kau paksa kau supaya percaya, udah. Emang kan udah Loh, tidak loh. sesat. Nah sekarang mari kita buktikan. Islam masuk surga menurut Yesus. Pokoknya Matius Yes, 4 ayat Kristen 7. masuk neraka menurut Kristen. Ayo, ada nggak yang mau lawan saya membahas ini? Bukan Allahmu, kan udah katanya begitu. Itu kan bukan Allah. Itu berani begitu. Membahas ini ada nggak? Nah, jadi itu udah terlaku cuma Yesus mengatakan Islam masuk surga. Yesus mengatakan Kristen masuk neraka. Mari kita bahas. Banyak cerita ngomong ngalor hidul, nggak ada kejelasan. aja buka. Siapa yang bisa buka dulu? Buka dulu itu. Matius 4 ayat 7. Ya. Jelas tertulis di situ, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi kalau dia bukan Allah sendiri, Lah buktinya Yesus dicobai, berarti dia bukan Allah. nah dia yang ngomong kan di sini nih. Setelah itu baru dia pergi gitu loh. Loh, coba Anda lihat nomor satunya Anda lihat. Nomor satunya Anda lihat. Jelas sekali Yesus dicobai di situ. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, cuman ya setelah dikasih tahu, kan? Setelah dikasih tahu baru Yesus dicobai iblis di sini.
Iya, Yeay. setuju karena dikatakan di situ ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang tertulis itu di Mazmur 91 katanya. Jadi itu sudah jelas gitu loh. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya jangan engkau mencobai, tapi faktanya Yesus dicobai, berarti dia bukan Allah. Pasti diketahui sama iblis. Dengarkan. Kitabmu sendiri yang mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Lalu dikatakan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhanmu lapar. Lalu datanglah iblis untuk mencobai dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Theos, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian iblis membawa lagi. Setelah dia dibawa ke padang gurun, dia dibawa lagi ke kota suci. Di mana disimpan Yesus itu? Dibawa lagi, ditempatkan di bumbungan bait suci. Tuhan kok diginiin kali. Kayak ayam mau disaung. Lagi, jangan kau baca dong. Lah ini sudah dicobai dia. Yesus itu dalam status dicobai atau tidak? Iya, tapi kau baca itu dia kan ngomong. Iya. Berarti Tuhan mau dicobai sama setan. Kan kalau memang dia bukan Allah sendiri, jadi ketawain sama iblis, bahkan makin dicobain terus. Gundul. Loh, itu takut dia. Dengarkan di kitabmu sendiri Yakobus 1 nomor 13, apabila seorang dicobai jangan ia berkata percobaan ini dari Tuhan, sebab Allah, sebab Tuhan, sebab Bapa, sebab Theos tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapa. Ini sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai, sudah dibawa ke padang gurun, habis itu dibawa lagi ke kota suci, habis itu dibawa lagi ke bumbungan bait suci. Bagus-bagus dia tidak dibawa ke kemana gini, ke Papua sana. Kabur kan? Kalau memang dia bukan terus sampai 100 kali, bahkan sampai 1000 kali kayak manusia sekarang, ya kan? Kenapa Tuhanmu itu diobo-obo sama iblis? Tuhan kok digituin kali? Sudah begitu, dengarkan, sudah begitu, dicobai oleh iblis, habis itu dibunuh oleh manusia, dipersembahkan kepada dewa Molok. Ini Tuhan atau apa ya kayak gini? Sudahnya iblis yang obo-obo dia, datang lagi Hansip Romawi bunuh dia. Apanya diharapkan dari Tuhan manusia kayak begitu? Aduh saudara, bertobatlah. Setelah dibilang kayak gitu, masih ada nggak iblis ya? Saya tanya sama sampean. Loh, masih ada. Buktinya iblisnya masuk ke Yudas dan melakukan aktivitas yang lebih hebat, menggoda Yudas supaya Tuhanmu dibunuh. Terbukti nggak? Nggak dengar dulu. Terbukti tidak Tuhanmu dibunuh? Terbukti nggak? Melalui Yudas, terbukti nggak? Yang kita tanya itu pada konteks pada saat itu, dia masih di situ nggak? Apa langsung kabur? Sekarang setelah dia gagal di situ, bukan hanya sekedar dicobai lagi. Dengarkan, setelah dia gagal di situ, iblisnya mencobai Yesus. Ternyata iblis tidak putus asa. Iblis masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yudas dan berhasil. Tuhanmu dipantek. Ayo. Makanya aku bilang pada saat itu, kalau andai kan dia bukan Allah sendiri, akan cobain terus. Iblis berhasil membunuh Tuhanmu. Sedihnya itu di situ. Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu malah dimatikan melalui tangan tentara Romawi. Siapa yang memprakarsai? Diprakarsai oleh iblis. Tuhannya dibunuh sama iblis, nggak malu. Sudah begitu dipersembahkan lagi kepada dewa Molok, kan malu-maluin. Kenapa Tuhanmu dipersembahkan ke dewa Molok? Kenapa? Jawab saya.
Aku sudah aku bahas sama kamu, tapi kau nggak ngerti capek. Ini aja nih. Enggak. Ini. Dengarkan. Di Efesus 5 nomor 2, dengarkan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang minta persembahan, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab saya. Jawab sebelum Anda mencer tepung. Jawab. Aku udah bosan cuma dari kemarin si Kipling ini jawab aja dulu. Ini ada anak Theos, anak dewa Molok, jawab. Anak dewa Molok jawab. Di dalam Efesus 5 nomor 2, Yesus telah menyerahkan nyawanya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Nah, dewa mana? Jawab saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Dewa apa? Kalau terpojok kok begitu, Kipling, dengar Kipling. Saya tanya kepada kalian, Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa. Jawab saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Goblok. Udah. Kamu anjing. Dengarkan pertanyaan saya. Ini data. Semuanya, baik Muslim maupun Kristen. Dengarkan. Efesus 5 nomor 2. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi dewa alias Theos. Pertanyaan saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Anjing duduk. Ini berjawab. Ya, Babi, meong babi. Jadi kita mau ngomong. Ini pertanyaan dulu pernah saya jelasin, tapi kamu sesuai dengan iya, coba kamu nggak menjelaskan, kamu hanya berkelit, lari, kabur, habis itu entah kemana-mana muncul lagi. Sekarang saya tanya, di dalam original teks kitab kamu itu disebutkan bahwasanya korban Yesus itu dipersembahkan kepada Theos. Theos dalam hal ini adalah dewa. Saya tanya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Boleh ganti nggak ngomong? Kau diam dulu lah, Juma. Mulutmu kayak mulut perempuan. Jangan serati nih, betul mulutmu gitu loh. Dengar. Ganti lah ngomong, dewasa kau dikit, jangan kayak anak kecil. Umur udah tua. Ya kan kita dewasa lah ngomongnya, jangan macam-macam. Jawab. Iya makanya, boleh ganti nggak ngomong? Iya. Kalau nggak saya turun ini, bahkan itu udah naik. Jawab. Kau itu jangan kayak anak kecil, baru udah tua, gitu loh. Kasihlah kesempatan orang ini diskusi yang baik, ya yang elok. Anak dewa Molok, jawab, nggak usah kau curhat, jawab sekarang. Siapa curhat? Orang mau ngomong kok nggak bisa kasih kesempatan. Kan aneh kok. Itu anjing. Tadi diskusi macam apa begini? Saya ulang. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos itu dewa. Jawab saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Sekarang saya bertanya sama kamu, udah pernah belum kejawab ini masalah ini? Coba, udah berapa kali? Belum ada Oten yang bisa menjawab saya, belum. Lah itu yang dulu pernah aku jawab sudah dengan selera. Gak ada, kamu cuma curhat merepet. Apa jawabanmu? Saya kasih hitungan sampai 10, kalau tidak ada, saya kick diri saya dari sini. 1. 2. Perempuan mulutmu dari awal juga begitu. 3. Dengar. Ya. 4. Mampus. Jadi kalau terkait 5. Ini yang terkonfirmasi tadi, ya saya nggak mau kalau dia mulai itu mulu. Udah. Hanya yang kekuasaan itu doang. Dijawab lah pertanyaannya, bro. Itu dijawab aja dulu pertanyaannya. Dalilnya jelas. Efesus 5 nomor 2. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos itu dewa. Sekarang pertanyaan saya, dewa mana yang minta persembahan darah manusia? Jawab. Hitungan kelima Anda tidak jawab, saya kick diri saya. Ya kick aja lah, saya ngomong gitu nggak 1. Poin doang, kamu nggak butuh poin, jelas aku bilang sama di sini. 2. Perlu poin. Kalau kau kan. 3. Bro Doni, Anda bisa jawab atau tidak? 4. Bro Doni, Anda bisa jawab atau tidak? Kerjamu nyari poin doang, udah. Bro Doni, Anda bisa jawab atau tidak? Nggak bisa jawab, itu larinya kemana-mana. Bro Doni. Oke. Bro Doni. Saya kick diri saya ya. Anda tidak bisa menjawab.
itu kasihan kalau saya terus di sini nanti teman kita ini bisa pingsan berjamaah. Ya, itu PR-mu ya. Sekalian teman-teman saya pamit undur diri. Pamit undur diri karena ada kegiatan saya pamit. Ini PR buat Oten. Mereka mempersembahkan Yesus kepada dewa mana? Itu Efesus 5 nomor 2. Oke teman-teman, silakan dilanjut. Sampai dunia dalam berita, teman-teman Kristen tidak akan mau jujur menjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dikit nggak apa-apa saya itu. Ini ngomong terus satu, kenapa sih ngomong terus? Bang Andi, nah ini kita ketemu lagi nih. Ini Bang Andi nak diskusi nih. Silakan Bang Andi aja dulu lah. Aku udah sampai dari jangan lah, saya baru naik. Ada Ustadz Nadar itu Bang Yo sama Mbak Indra. Gitu loh Bro Doni. Tadi saya dengar itu Bang Andi, saya itu kalau nggak ada pancing-pancing Bang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak Sidik tuh. Assalamualaikum senpai di atas ini guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh Bro Doni itu tadi loh. Saya itu benar nggak sih itu tadi itu saya dengar bumi itu datar. Bumi itu datar. Gimana itu, benar nggak sih? Mana kalau aku sendiri yang kalau aku bicara yang percaya itu bumi itu bulat Bang. Nggak ada bilang datar. Tadi temannya Bang yang bilang datar. Masih ada nggak orang di sini yang bilang datar itu? Aku mana ada bilang datar. Tapi data di Bible. Nah, perlu juga teman-teman semua di sini. Saya itu nggak mau saya itu bicaranya kasar apa gimana, nggak jauh-jauh dari saya ya. Cuman kadang-kadang kalau diprovokasi, ya siapapun pasti. Ya, sedangkan tikus aja kalau rojok-rojokin ininya pasti digigit lah sampean gitu. Jadi maksud aku itu kalau kita diskusi kasih kesempatan untuk bicara yang elok, karena enak gitu loh. Jadi energi juga nggak habis terbuang kayak gitu. Ya silakan Bang Andi, lanjutlah. Jadi tadi namanya diskusi, Bu, harus satu dengar satu, bukan bicara terus orang lain nggak bisa bicara, itu kan lucu jadinya. Iya, gantian memang kalau diskusi itu gantian memang. Tadi saya dengar data yang dibawa Pak Kuryasmoto sama Bang Yo gitu ya, bahwa bumi itu datar begitu. Itu data itu tadi di Bible bahwa kalau misalnya itu bulat, terus waktu Yesus dibawa ke gunung yang tinggi akan diberikan seluruh kerajaan dunia toh. Artinya setinggi apapun itu gunung tidak akan bisa melihat seluruh kerajaan dunia kecuali bumi itu datar. Segi empat pula Sensei, segi empat. Nah itu coba dijelaskan dulu lah. Jadi satu persatu bicaranya. Anak Tuhan punya ilmu mungkin bisa nerangin sebelum ke Pak Doni. Matius 24:31 itu kan. Keempat penjuru bumi. Yang bilang bumi datar. Loh, segi empat pula bukan datar ini. Segi empat. Bisa jawab ya. Yang bilang ya jawab silakan. Tidak ada yang mengatakan saya empat bumi bulat, tidak ada yang bilang tidak ada yang datar, tidak ada. Loh, itu di Matius 24:31 gimana? Bulat. Matius 24:31 baca dong. Markus 13:27, Wahyu 7 nomor 1, Wahyu 20 nomor 8, baca dong. Matius 12:42. Satu aja ayatnya Bang, biar bisa dibuka gitu. Kita buka bareng-bareng. Coba buka satu Bro Sidik. Yang mana itu yang ada segitiga, segi empat begitu. Itu dulu. Matius 24:31. Coba anak Tuhan baca dulu. Matius 24:31. Coba Matius. Jujur orangnya. Matius 24:31 coba dibuka anak Tuhan dulu deh. Kan dari tadi dia mau ngomong nggak dikasih kesempatan Bro Doni, biar dulu dia. Bro, anak Tuhan. Matius 24:31 coba. Anda punya Bible nggak? Kalau nggak dibantu. Uang aku yang di situ mana? Ya dibantu Om Sidik. Matius 24:31 dibacain. Silakan. Matius 24:31 ya. Nah ini. Yang ada nikah putus-putus suara anak Tuhan. Tadi bacain aja nih Bang Sidik nih. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dan yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Nah, segi empat ini dari ujung langit ke satu ke ujung langit yang lain gitu loh. Ya, bisa aku jawab yang ini sedikit Bang Sidik. Jadi gini Bang,
Yang namanya 4 penjuru bumi itu adalah 4 penjuru mata angin, Bang. Ya. Abang percaya nggak ada 4 Beda. penjuru mata angin? Oh gitu ya. Bumi dan mata angin beda. Penjuru mata angin itu maksudnya itu. Jadi dari bumi dan utara, bumi timur, kok dari bisa utara main ya? selatan, timur ke barat gitu loh. Itu maksudnya itu, Bang. Ini Bang, sebentar. Ini bukan bicara tentang bumi bulat atau bumi datar atau bumi rata. Berbicara apa? Bicara tentang perintahkan kepada mereka keempat penjuru mata angin. Berarti mereka ada di sudut-sudut, mereka ada di segi empat itu, bukan berbicara tentang bumi. Kamu jangan salah paham. Orang bukan berbicara ini bukan tentang bumi, Bapak. Anak Tuhan, apakah angin dan apakah angin dan bumi sama? Anak Tuhan, apakah bumi dan angin sama? Mereka ini bukan berbicara tentang bumi, Bos. Ini berbicara tentang posisi mereka. Coba diulang lagi datanya, angin apa bumi? Ya, tapi ini kan bukan bicara tentang bumi. Tapi itu ada bumi. Mereka berbicara tentang posisi mereka ada di mana coba? Itu penjuru bumi tertulis. Iya, penjuru bumi itu gimana? Empat penjuru bumi, tapi bukan berarti berbicara tentang bumi bulat atau bumi datar, bukan begitu. Ini berbicara tentang posisi mereka, tentang posisi keberadaan Muhammad seperti saya di posisi mana, yang lain posisi di mana, begitu, Bos. Bukan bumi berarti bilang kata bulat. Kamu hanya di posisi mana? Sudah. Bro, apakah bumi punya penjuru? Bro, apakah bumi punya penjuru? Loh, kenapa tidak punya penjuru? Kita kan di penjuru mana? Makanya kamu harus tahu posisi kamu di penjuru mana kau. Artinya di situ berbicara tentang bumi, Pak penjuru ya. Itulah otak kalian itu begitu, otak kalian kacau, bukan seperti kami kan tidak kacau. Ini kami nggak berpendapat loh, kami nggak berpendapat. Pendapat kamu itu kacau menurut saya. Anda yang berpendapat kita dibilangin ngaco. Diajak diskusi begitu ngomongnya, gimana sih? Tadi ngajak diskusi, katanya gantian. Ya, itu diskusi yang kalem aja, Bang. Kita diskusi yang kalem, yang enak gitu. Nggak apa-apa, biasa itu berbeda pendapat itu hal yang biasa. Masa kita maksain? Kita ini Muslim nggak berpendapat. Kita cuma nanya dia, dikira kita yang ngaco. Mana sih? Matiin air. Ada sini ada 4 penjuru dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu mereka ujung-ujung mereka ada di penjuru itu. Itu, Bos, bukan bilang bulat, kecuali tadi berbicara tentang bumi ini bulat atau datar, itu baru dijawab datar baru benar. Itu datar. Itu bukan bicara begitu. Bicara posisi mereka ada di mana. Di sini terangkan, dijelaskan. Mereka ada penjuru mata angin, ada 4 penjuru itu, bukan berbicara tentang angin. Jadi bumi 4 penjuru, begitu. Jadi jangan salah paham. Anak Tuhan, kalau bumi itu bulat, kalau bumi itu bulat, sebentar Bang, kalau bumi itu bulat, coba di mana datanya di Bible bumi itu bulat? Sebentar, sama tanya Abang. Tadi berbicara tentang bumi bulat atau tentang posisi? Saya tanya dulu. Harus tahu. Apa namanya kalimat? Berarti nggak nyimak dari awal ya? Kalimat ini mengatakan mereka ada di 4 penjuru bumi, bukan berbicara tentang mari kita bahas tentang bumi bulat atau datar. Tidak ada begitu. Tidak bahas tentang bumi bulat atau datar. Oh, berarti nggak ngerti itu. Berarti nggak dengar topik dari awal ya? Iya. Dari ujung langit ke satu ke ujung langit yang lain, ini berbicara apa? Ujung-ujung. Berbicara pohon. Kamu di ujung mana? Kamu di ujung mana? Ya jelas saya lagi di ujung Berung ini di Bandung. Gitu. Kamu ujung Bandung. Saya di timur. Gitu. Di ujung timur masih ada timur. Di ujung timur masih ada timur nggak? Di ujung timur masih ada timur. Iya, makanya saya bilang posisi. Ini berbicara tentang posisi, Bos. Jadi jangan salah paham dulu. Tadi terkecuali tadi sini berbicara. Mari kita bahas bumi ini bulat atau datar, itu baru. Gini, Dek, meski kita naik ke puncak gunung tertinggi di Tibet dapat melihat sejauh ribuan mil gitu kan. Tetapi tetaplah kita tidak dapat melihat seluruh bumi, ya kan?
Kamu ngerti nggak? Bagian belakang bumi yang bundar tetapi tidak kelihatan ini kan. Ini hanya bisa berlaku jika bumi datar. Ini ayatnya gitu kan. Matius 4 nomor 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lukas 4 nomor 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Daniel 4 nomor 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi, ya kan? Nah, pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Nah, ayat ini di atas ini pun bermakna bumi datar, bukan bundar, karena mustahil orang dapat melihat pohon setinggi apapun dari sebagian belakang bumi yang bundar. Ini cuma berlaku jika bumi datar. Ngerti nggak kamu pembahasan? Saya jelaskan sedikit Bang Sidik sama Bang Sidik ya. Jadi gini, jadi walaupun boleh bentar, biar aku jawab dulu. Ganggu anak Tuhan, jangan diganggu temennya. Mas Doni mau bicara. Bentar. Jadi gini, Bang Sidik, kalau toh juga bumi ini datar, ya kalau kita bicara penglihatan mata, itu amat sangat mustahil Bang kalau bisa dilihat semuanya. Tapi itu kan hanya penglihatan. Ya, hanya penglihatan itu adalah contoh gitu loh. Hanya penglihatan kayak ginilah tampaknya kerajaan dunia ini gitu loh. Bukan berarti walaupun lihat dari atas kayak pakai drone sekalipun tuh mungkin menurut aku nggak bakalan kelihatan semua ujung-ujungnya Bang Sidik. Jadi itu hanya sebatas yang namanya ini ya, ibaratnya penglihatan gitu loh. Kayak gini loh bentuknya kerajaan dunia ini gitu. Loh, itu yang tertulis jangan ini ya kali begini bro Bang Sidik, poinnya di situ. Kalau memang itu argumentasi Bang Doni seperti itu, mestinya Yesus nggak perlu dibawa ke gunung yang tinggi, cukup di warung kopi lah, mau apa ya? Ngapain dibawa ke gunung yang tinggi? Artinya apa? Kalau seseorang dibawa ke gunung yang tinggi, ingin diberikan kerajaan dunia ini kepadanya, artinya kalau lu naik ke gunung yang tinggi, lu bisa lihat seluruh kerajaan dunia. Artinya bumi itu datar. Tapi kalau hanya itu aja ada ilustrasi, ya ngapain lagi dibawa ke gunung? Mending aja di warung kayak di mana kayak nyantai gitu. Betul. Itu maksudnya. Itu di padang gurun Bang, gak ada warung di situ Bang Andi. Jadi gini juga, ya agak masuk akal juga sih. Saya aku ya agak masuk akal sama Bang Andi. Maksud aku begini Bang Andi. Aku kalau yang masuk akal aku terima ya. Jadi gini, maksud aku begini. Jadi kalau bro, lu nggak jangan ngomong terus. Aduh, ini anak. Mas Doni, ini Bro Doni baik kok. Bro Doni mau bicara, lu diam dulu. Lalu salah semua. Lalu salah semua. Semua yang kamu ucapkan itu tidak masuk di pemikiran saya. Salah semua itu, Andi. Ya udah nggak apa-apa. Memang kalau kamu nggak masuk di pikiranmu ya berarti kamu nggak bisa mikir, bro. Itu aja masalahnya kan. Jadi kalau kamu nggak bisa mikir jangan salahkan orang. Kalau saya tidak percaya ngapain? Ngapain kamu ngomong? Ya udah saya ini ngobrol sama Bro Doni. Kenapa kamu nggak mau diam? Sia-sia pembicaraan kamu tidak ada guna. Karena di luar dari ajaran kami, bukan di dalam ajaran, tapi di luar. Tapi orang itu urusan dulu bukan. Katanya mau gantian bicara. Sekarang ada yang ngomong terus, nggak mendengarkan orang. Jadi katanya mau dialog, anak Tuhan gantian. Sekarang di situ nyerocos terus. Ganti kasih Bang Doni dulu, anak Tuhan. Nanti saya mute terus kamu nanti. Kasih Bang Doni dulu ngomong. Gua kalau begini gua beli minyak tanah nih. Jangan rumah kebakar Bang. Nanti ntar keburu. Kalau Bro yang Bang Andi bilang juga ya, dalam artian kalau emang nggak mesti ngeliat semuanya, tapi menurut saya juga kalau toh juga ya dibawalah dia ke atas gunung. Kalau menurut aku kalau mau sampai lihat ujung-ujungnya semua itu nggak bakal sampai mata kita ngelihat Bang Andi. Karena kenapa? Ya kita terbatas mata kita, jadi kan berapa kilo sih yang sanggupnya gitu loh ibaratnya. Abang tahu nggak diameter buminya berapa? 12.000 kilometer kan? Jadi kalau bosannya dia juga, walaupun yang ini nggak mungkin terlihat semua kalau menurut kita logika ini ya, logika manusia ya. Tapi kalau menurut saya itu hanyalah gambaran gitu loh, bayangan seperti ini loh kerajaan dunia ini, itu menurut aku masuk akal. Ya tapi kalau dibilang dengan real ditunjukin di atas gunung manapun itu nggak bakal terlihat, apalagi semakin tinggi pasti semakin jangkauan mata kita tuh pasti makin terbatas gitu loh Bang. Kalau menurut saya ya, kalau punya pikiran silakan lah. Tapi begini Bro Doni, kalau itu cuma gambaran, tadi kan saya ulang lagi, ngapain dibawa ke gunung yang tinggi, iblis pula lagi yang bawa.
Ya mending aja di warung kopi kayak di mana kayak ngobrol gitu, tolong gambaran dong capek-capek aja ke gunung yang tinggi gitu. Kan gitu, Bro. Jadi aku akui Bang, itu memang masuk akal juga. Tapi yang saya bicarakan tadi juga ya bisa juga agak terima dikit lah Bang Andi, kan bisa jadi kan. Iya deh, atur damai deh kita. Iya. Oke, silakan next yang lain. Oke, gitu. Bro Doni orangnya baik loh kalau kita baik gitu. Nah tuh enggak Cuma tinggal anak Tuhan ya belum kita agak enak Doni ya Bang. Iya, tinggal anak Tuhan yang belum kita bisa ajak apa ya berteman nih. Gunakan. Ini Bang Paulus dari Kristen kayaknya Bang Paulus ya. Selamat sore. Bang Paulus. Tapi Sugiono itu, aduh. Minta naik nggak mau ngomong. Masih Bang Paulus nih. Sekarang kita berada di topik deh, hari ini kan hari libur nih. Ya. Iya. Menurut Anda ini Bro Doni aja deh yang sehat. Bro Doni, menurut Anda ini hari libur hari apa ya? Gimana Bang, gimana? Hari ini hari libur kan, hari libur nasional di tanggal merah. Menurut Anda ini hari apa ya? Ya hari kenaikan Yesus lah. Kalau Isa kan kemarin itu kan langsung diangkat tuh, belum sempat ada penyaliban di sana. Jadi kalau kita terima kan 40 hari dari penyalib dari matinya kan. Nah ini pasti real ini Yesus sendiri, bukan Isa. Jadi kalau memang saya bawa bilang kenapa nggak komplain ke pemerintah, ya gimana ya, kita komplain juga kalau mereka nggak mau ganti ya silakan aja itu. Oh jadi nggak jadi hari ini libur tanggal merah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus setelah 40 hari di bumi. Betul. Nah. Ya, jadi bukan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih bukan ya? Bukan. Bukan. Tapi kenapa di kalender itu ya judulnya ya? Judulnya lain, isinya lain. Kalau menurut Bang Handi gimana itu Pak? Ini Isa apa Yesus yang hari ini peringatannya? Iya menurut saya sih, kalau menurut saya yang menurut kepercayaan Kristen kan ya kita maklumi aja, silakan aja memperingati Tuhan Anda naik ke surga gitu aja setelah menyalahkan misi menyelesaikan misinya di muka bumi, silakan saja, nggak ada masalah. Persoalannya kenapa Nabi Isa dibawa-bawa? Nah ini juga saya gimana mau komplain pemerintah Bang Andi? Bisa kasih jalan nggak? Saya komplain lah. Halo. Ya, anak Tuhan terpancing lagi dia tuh. Kenapa? Mengapa di situ tulis Nabi Isa? Ini Isa Al-Masih itu kan bukan Kristen tulis, itu kan Islam yang tulis itu. Memangnya kita kok Islam yang nulis? Islam yang nulis. Kalau di almanak saya, Yesus Kristus, ini kan Yesus Kristus, kalau di almanak umum itu kan Isa Al-Masih itu kan yang tulis bukan kita. Menurut Anda itu salah tulis atau tidak? Yang di Al-Quran, yang di almanak saya itu Yesus Kristus. Enggak, saya tanya Anda secara normal nih. Jangan sampai kau beli minyak tanah nih. Maksud saya itu salah tulis apa enggak salah tulis? Ya tanya yang tulis, bukan saya. Tanya yang menurut pikiran Anda, kalau Anda masih berpikir itu salah tulis atau enggak? Ya menurut saya Isa Al-Masih tidak ada di kitab kami, yang ada di bukan itu yang saya tanya. Menurut Anda, menurut pikiran Anda, kalau pikiran Anda masih ada berpikir, itu salah atau benar? Ya salah. Ya salah lah. Ya salah. Ngomong dong dari tadi salah gitu loh. Terus kenapa? Nah, kalau salah, kira-kira kiat-kiat apa sebagai Anda seorang Kristen, apa yang Anda lakukan membenarkan kesalahan itu? Apa turun ke kali, mandi-mandi atau pergi mancing, seperti apa kira-kira? Orang yang nulis, kita yang nulis. Kita kan orang yang nulis. Enggak, apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen melihat kesalahan, bagaimana upaya Anda memperbaiki itu? Pergi ke gunung, camping, pergi ke laut, mancing, apa gitu yang Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia kan itu maaf biarin ditulis Bang, biarin ditulis Isa Al-Masih supaya Islam juga mengerti. Nanti kan Islam nggak ngerti kalau tulis Yesus. Ini bukan jawabannya. Itu berarti kalau kamu bilang biarin, berarti kamu nggak melakukan apa-apa. Kadang-kadang Islam kan nggak ngerti apa-apa dia tuh. Makanya tulis Isa Al-Masih supaya dia ngerti. Ini bukan urusan Islam. Ini kan hari kebesaran kamu. Ya, sebagai orang Kristen, kamu kan udah bilang itu salah tulis. Nah, apa yang kau lakukan? Apakah kau pergi main futsal? Apakah kau pergi mancing? Bagaimana?
Ya biarin dia yang tulis salah, ya dia yang sendiri rubah, bukan saya yang harus suruh dia rubah. Jadi masa bodoh dengan jadi menurut Anda masa bodoh dengan kesalahan. Biarin kan dia yang nulis, bukan saya yang nulis. Ya lu tinggal ngomong, gua EGP gua bilang, coba lu ngomong EGP gitu loh, kesalahan bodoh amat. Hah? Kita siapa yang nulis? Saya juga tidak tahu siapa yang nulis. Menurut kamu siapa yang nulis? Menurut kamu siapa yang nulis? Ya tanya yang buat ini kalender, bukan saya. Yang buat kalender siapa? Coba. Yang buat kalender siapa? Ya tanya ke orang yang buat, bukan saya. Siapa yang berkewenangan di situ? Yang buat kalender bukan saya. Iya, saya hanya bisa melihat dan membaca. Saya tidak ada urusan dengan orang menulis. Begitu bang. Yang nulis salah ya itu urusan dia, bukan urusan saya. Menurut kamu siapa yang punya kewenangan itu? Kalau menurut kamu siapa yang menulis apa kalender? Dia bertanya balik. Baik, saya gurui kamu ya. Kamu dengarkan. Ya. Tadi. Iya. Saya kan tahu sampai menulis. Tahu kan Kementerian Agama ini, Kementerian Agama. Nah, pinter Doni. Kementerian Agama itu. Anak dengerin dulu bro. Harusnya katanya mau diskusi ini mau ngerocos terus. Kementerian Agama itu harusnya pun mereka tahu lah, harus tahu. Sebenarnya mereka harus bertanya sebenarnya isi bahasanya kan kalau Isa sendiri kan dia kan pada hari itu juga sebelum ditangkap pun sebelum disalibkan pun dia terangkat ke surga gitu loh. Itu logika berpikir sederhana ya. Tapi kenapa itu 40 hari setelahnya dibuat lagi Isa di sana yang terangkat ke surga kan gitu. Jadi gini ya. Di situ. Jadi gini ya. Kita kan udah setuju tadi, sepakat nih bahwa di situ ada kesalahan tulisan. Sebaiknya di situ kan kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita cari akar permasalahannya dari mana. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah memang pemerintah. Tapi pemerintah itu terbagi atas ke beberapa kementerian. Yang berhak mengurusi ini adalah Kementerian Agama. Kemenak ada di sana kan begitu. Di Kemenak itu nggak semua mewilayahi itu. Ada Dirjen Binmas, ada Dirjen Biman Kristen yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi bukan kami umat Islam. Mestinya anda ini, kalau memang anda mempunyai semangat juang untuk memperbaiki kesalahan, minimal anda buat suatu tulisan di media menghimbau kepada Dirjen Biman Kristen yang ada di Kemenak, Pak, tolonglah kami tiap hari ini selalu digebuk oleh teman-teman Kristen. Udah tahu salah, Bapak kok nggak ganti gitu loh. Kalau bisa ya tolonglah diganti secepatnya. Begitu dong mestinya. Iya. Oke. Mungkin juga Bang Andi, dari umat Muslim sendiri pun sebenarnya nggak ada kepentingan apapun di situ menurut saya. Nah, ini berbahaya bro. Kenapa? Karena judulnya di situ kenaikan Isa Al-Masih. Artinya apa? Isa Al-Masih itu nabi yang diimani umat Islam. Padahal dalam prakteknya ternyata di dalamnya Yesus Kristus. Ini pembohongan publik, bro. Ya bukan, maksud aku ya ibaratnya itu kalau secara kita ambil ininya ya, ambil dari sini ya saya bilang. Ya kan seharusnya kan yang merasa dirugikan di sini itu menurut saya ya kita juga, kami juga. Karena kenapa? Ya ibaratnya ya kok maksudnya dibuat jadi Isa, sedangkan Isa pun sebelum penyaliban aja udah diangkat langsung ke langit. Kok tiba-tiba bukan itu yang dibicarakan. Karena kan merasa dirugikan juga di situ, Bang. Ya. Ini intinya di sini adalah kita udah sepakat. Ini hari kebesaran umat Kristen. Hari kenaikan Tuhan mereka Yesus Kristus telah menyelaksanakan misinya 40 hari di muka bumi. Yesus yang naik, bukan Nabi Isa di sana begitu. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Isa sama Yesus berbeda, ya mestinya kan topiknya bukan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Nah, di sini merugikan kedua belah pihak. Apa itu? Pertama, bisa mempengaruhi iman Islam saudara saya yang nggak ngerti. Wah, itu kan Isa Al-Masih kok nggak ada masalah. Ternyata di dalamnya seremoninya adalah ternyata Tuhan yang naik. Nah, mestinya konsisten, bro. Nah, mulai detik ini dia lebih baik menulis artikel kek apa kek, datang ke Kemenak kek. Ya jangan masa bodoh aja begitu kayak anak Tuhan ini. Dia mau berpikir tapi pikirannya nggak nyampe gitu loh. Tadinya ngomong nggak nyambung gitu. Gimana? Kamu kan nggak percaya Yesus mati dan bangkit. Kamu nggak percaya Yesus itu naik. Kamu harus protes dong. Isa itu naik, Isa itu mati dan bangkit enggak? Kalau Isa itu mati nggak bangkit dan nggak naik, kamu protes.
Kenapa lari ke sana? Ini kamu pakai Nabi Isa. Udah tahu Nabi Isa. Ya tapi kenapa kamu pakai? Tapi kenapa kamu pakai nama itu? Isa itu tidak mati dan naik menurut kamu. Kamu protes di sana. Kenapa harus Nabi Isa yang bangkit dan naik? Ya mestinya kamu yang pakai, bukan kami yang pakai. Bro, kamu yang pakai itu. Kenapa yang tulis itu? Kenapa? Kenapa Isa kan tidak mati dan tidak bangkit? Kenapa di situ tulis Isa mati dan bangkit? Bro, kamu ini bro, kamu rumah kamu, rumah kamu yang kebakaran, tapi lu nyalahin orang lain. Nah, sebentar ini kan juga masalah kamu. Ini juga masalah kamu. Mengapa Nabi saya tidak mati dan bangkit? Mengapa di situ tulis mati dan bangkit? Itu kan masalah kamu juga. Begitu. Kalau kami orang Kristen, sama kami tidak percaya, karena kami tidak percaya Nabi Isa itu. Kami percaya Yesus Kristus. Kalau kamu nggak percaya, bro, gantian bro. Kalau kamu nggak percaya, ini ngoceh. Kalau bicara, saya diam. Tadi kau bicara saya diam. Sekarang saya bicara lagi. Ya, nanti kalau saya diam, silakan bicara 60 hari saya tunggu. Biarin. Kasih kesempatan dulu nanti. Iya, biarin. Kita ngarangin dulu. Tapi memang soalnya putus, Bang. Sore bersih enggak, Bang? Yang menuliskan kata-kata itu pasti dari pemerintah atau agama. Jadi mengapa mereka menuliskan Nabi Isa bukan Yesus Kristus? Yang salah siapa? Nabi Isa kan tidak mati. Nabi Isa kan tidak bangkit. Kenapa mereka tulis dia bangkit dan naik ke surga? Yang salah siapa? Makanya kan orang Kristen tidak percaya itu, kan percaya Yesus mati dan bangkit 40 hari lamanya dia naik ke surga, disaksikan oleh 5.000 orang. Oke. Jadi kalau Nabi Isa ya kita nggak tahu, itu urusan lain. Saya juga tidak tahu itu. Oke, bicara kamu bicara. Oke. Artinya kamu ini nggak ngerti. Kementerian Agama itu ada dirjen-dirjen, ada Dirjen Binmas Kristen yang mempunyai kewenangan itu, gitu ya. Ada yang ngurus itu, gitu ya. Bukan kami yang ngurus. Saya nggak mau ngurus karena di dalam kementerian itu sudah ada sub-sub bagian mempunyai kewenangan begitu. Mestinya Dirjen Binmas Kristen ini mengambil alih supaya kamu tidak dibodoh-bodohi gitu loh. Jangan salahkan umat Islam. Karena apa? Lu diam dulu. Ini saya ajarin kamu mengenai kementerian. Ya. Ya, saya ulang lagi. Di situ ada Dirjen Binmas Katolik, Dirjen Binmas Kristen. Nah, inilah biangnya di sini. Mestinya ini Pak Dirjen ini melihat di situ bahwa ini kita ada yang keliru nih di almanak nih. Kenapa mesti Nabi Isa kenaikan Isa Al-Masih, padahal di dalamnya itu yang kita jelaskan kenaikan Yesus Kristus. Lu mau tahu jawabannya kenapa? Karena memang ini misinya misionaris untuk mengelabui umat Islam agar murtad. Itu bro. Jadi sepanjang umat Islam itu nggak bisa juga kayak gitu Bang Andi. Itu Bang Andi. Gini Bang Andi. Memang kenapa? Stop dulu, bentar dulu. Aku juga nggak kasih penjelasan sedikit. Gini ya, Bang silakan. Andi. Jadi emang agak keliru juga Bang Andi. Kan kita bilang keliru. Waktu hari kematian dibilang Yesus Kristus yang mati. Setelah kebangkitan beda lagi. Nah ini kan sebenarnya ada apa sih gitu? Saya juga jadi bingung ya. Tapi kalau tadi misi itu kayak tadi itu kayaknya agak terlalu jauh menurut aku Bang Andi. Tapi nggak apa-apa lah. Abang berpikir seperti itu, saya juga nggak bisa ngelarang gitu. Buktinya mereka bro gini bro Doni ya. Ya dulu itu ya ada namanya selaber itu, lo lihat aja tuh terjemahan itu Nabi Isa semua lo isinya bro. Gitu ya. Gereja Isa Al-Masih masih banyak gitu. Saya lihat misionaris yang turun ke jalan itu Nabi Isa selalu disebut-sebut. Isa Al-Masih. Kalau mereka berhadapan dengan umat Islam, berbeda dengan di gereja. Di gereja jangan nggak mau membicarakan Isa Al-Masih kalau dalam gereja. Tapi kalau di luar, di ekstern gitu, ketemu dengan umat Islam, mereka mengobati orang selalu Isa Al-Masih. Mereka tapi kalau saya nggak akan mau. Kalau saya nggak akan mau berbicara tentang Isa karena saya tidak percaya Isa. Siapa yang nyuruh sih kamu? Jadi kalau yang menuliskan itu sama aja dia menista agama Islam. Mengapa?
Mengapa dia misah agama Islam? Karena agama Islam tidak percaya Nabi Isa mati dan bangkit. Oke. Jadi sebenarnya protes lebih dasar itu Islam yang protes, bukan kita. Kalau kita tuh biarin aja dia mau apa itu urusan. Yang pentingnya kami yakin bahwa Yesus Kristus mati bangkit, itu saja. Naik ke surga. Selesai. Kalau yang menulis Isa itu sudah selesai masih ngomong. Agama Islam itu tidak ada Nabi Isa tidak mati, kenapa harus bangkit? Siapa yang salah? Yang salah bukan kita, yang salah yang menulis. Tanya aja menulis, kalau kita fine aja, biasa-biasa aja, itu urusan mereka yang menulis. Oke, saya tanya kamu dulu ya. Yang mempunyai kewenangan untuk merubah itu, dengerin dulu. Ya, Bang, jangan salahkan itu Menteri Agama dia. Jangan nangis. Jangan dengerin ya. Bro, dengerin dulu ya. Latihan bicara boleh. Terakhir nih, dengerin baik-baik nih. Di Kementerian Agama itu, gitu ya, Dirjen Binmas Islamkah yang mempunyai kewenangan di situ, atau Dirjen Binmas Kristen yang mempunyai kewenangan di situ? Coba kamu sebutkan salah satunya, pilih. Itu kan bukan urusan kita umat biasa, bos. Itu urusan mereka di sana, mereka mau. Itu dia nggak mau pilih, urusan mereka, urusan nenek lu kiper. Kalau mereka menuliskan Nabi Isa mati dan bangkit naik ke surga, ini enggak, Don, lu, ini anak ini ada minyak tanah nggak Don di situ Don? Seliter aja Don pinjamin. Gini Bang Handi, boleh nggak saya jawab sedikit? Bang Handi gini, oke. Kalau memang dari pihak Bang Handi merasa dirugikan, ini menurut saya ya, itu Bang Handi bisa protes Bang Handi, karena kan pimpinannya di situ pimpinannya itu adalah Menak ya. Jadi menterinya yang lebih tinggi Bang Handi. Jadi menurut saya alangkah baiknya jangan ke Bimas, tapi langsung ke bosnya gitu loh. Dan itu intervensinya pasti lebih gede, powernya lebih besar. Jadi menurut saya kalau emang kita ngandalin Bimas nggak mau, harusnya kan dia punya atasan, dia kan punya menteri. Yang lebih tinggi kan menteri, kan gitu. Jadi menurut saya itu memang alangkah baiknya orang abang juga protes gitu loh. Kalau memang orang abang merasa dirugikan, tapi kalau merasa diuntungkan jangan, kan gitu. Boleh? Ya. Itu bagi sederhana saya berpikir ya. Gini ya bro ya. Ini hari Anda, hari keagamaan Anda, ya, yang memperingati Anda. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana suara aku? Bagus. Terakhir ya, sebelum nggak kedengaran suaranya bang. Ya, ini hari kebesaran Anda, yang memperingati Anda, liturgi Anda, kenaikan Yesus Kristus. Tapi di almanak Anda membawa Nabi Isa. Nah, di sini yang nakal siapa, bro? Menurut Anda, yang nakal siapa? Nah, gini Bang Handi, kalau menurut saya, ya, nakal apa nggak nakal itu menurut saya bukan ada istilah nakal di sana ya. Tapi menurut saya memang ada kekeliruan. Saya lebih ke sana arahnya, ada kekeliruan. Nah, ada kekeliruan ini silahkan bosan diluruskan ya, biar jangan ada salah paham gitu loh. Maksud aku begitu. Jadi seharusnya ini dari menterinya sendiri pun bisa lebih intervensinya lebih besar. Harusnya dia bisa punya wewenang di sana. Kalau kayak Bimas kan anak buahnya. Gak bisa. Jadi menurut saya itu ya harus menterinya sendiri yang gak ini harus yang bicara. Berarti Anda nggak gitu. Kalau bisa di sini Anda harus punya harga diri dan jati diri. Nggak bisa. Ini intern Anda. Nah, itu loh. Ini intern kan karena mereka sendiri pun tuh kalau kayak abang tanya ke saya juga nggak setuju dengan itu gitu loh. Ya udah kalau nggak setuju. Tapi si anak Tuhan setuju dia tadi itu, setuju dia. Ya enggak lah, abang nggak boleh gitu, enggak juga dia nggak setuju itu, tapi nggak tahu dong. Aku jadi soalnya suaranya abang itu putus-putus, nggak ngerti aku apa yang dibilangin. Putus-putus dia karena dia makan cilet kayak. Udah lah, capek deh orang ngomong kayak ada Tuhan ini. Ya udah cukup dari saya teman-teman, sorry. Thank you ya Bro Doni ya. Ya semoga Anda menjadi Kristen yang lurus-lurus lah. Kalau ada istilah-istilah Islam jangan dipakai deh. Intinya kan bagus lah kalau mandiri gitu. Nggak setuju itu. Tapi mau gimana? Mau kita protes ke ini juga ya, kalau memang ada jalannya nggak apa-apa sih. Saya berani-berani aja saya untuk protes itu bang. Gitu. Tapi jalannya nih lewat mana kitanya? Ya, kalau saya lihat ini ya, istilah-istilah dalam Islam itu banyak dipergunakan teman Kristen loh. Gitu loh. Nah kalau kami di Muslim itu mandiri, nggak pernah kami memakai istilah-istilah Kristen. Coba nanti saya cek dulu Instagramnya bang, Dimasnya bapaknya, atau mungkin sekalian menterinya, ntar mau saya DM dulu dianya. Kalau memang lu ada di Jakarta, saya berani anterin ke sana, serius. Kalau lu di Jakarta, saya berani anterin. Pak, saya bisa, saya punya teman di dalam. Ini Pak teman Kristen, ini protes gitu loh. Nah, saya bisa anterin, serius. Kebetulan dia orang Makassar, orang dalam itu di sana, dirjennya ya. Saya bisa anterin, serius.
Kalau Anda Kristen, sekumpulan Kristen nih yang ingin menyuarakan itu, saya bisa mediasi. Serius ini. Saya bisa antar Anda ke Kemenang. Kira-kira begitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur. Wah, suaranya menjanjikan ini. Lanjut. Iya. Suaranya. Wah, suaranya menjanjikan ini. Coba dingin dulu. Oh. Saya hormati, kami tidak pernah ada perbedaan kami Nabi Isa atau Isa Al-Masih. Yang bilang lu percaya siapa sih? Itu bukan topik. Yang bilang lu percaya siapa? Ini bukan topiknya itu, Doni kasih tahu, Don. Itu bukan topiknya, Don. Ini anak lu apa sih? Yang bilang lu percaya siapa? Anak Tuhan tuh kurang, iya, putus-putus anak Tuhan suaranya. Ini kayaknya kurang minum minyak tanah ini anak ini. Kau bantuin bang, kau bantuin. Lanjut yang lain. Gue capek sama orang yang nggak nyambung dah. Juga nggak bilang aja, tetapi kamu berbicara tentang tulisan tadi begitu, maka saya anak Tuhan, dengarkan anak Tuhan. Gini loh, kenapa tidak ada giroh dalam hati kalian atau semangat untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu yang kita maksud. Contohnya nih kan, di dalam almanak atau kalender itu tertulis Isa alaihissalam kan gitu, kenaikan Isa al-Masih gitu. Kalau kami ya, boleh Anda lihat sedikit saja ada kesalahan kekeliruan tentang agama Islam, ketauhidan kami, maka seluruh Indonesia itu akan bersatu gitu. Nah, kenapa tidak ada persatuan dalam umat Kristen untuk, coba saya mau tanya, setahu Anda ya, di dalam kalender itu sudah berapa tahun tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih itu? Kira-kira sepengetahuan Anda sudah berapa tahun itu? Sama Tuhan? Dari sebelum merdeka itu. Selama itu kalian diam semuanya. Coba bayangin. Sebentar, menurut kamu apakah itu tidak dijawab dulu, jangan dulu bertanya balik, nanti baru. Ya dijawab dulu toh, gitu kan. Tuhan putus-putus suaranya. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Ya, dengerin dulu. Sepengetahuan kamu, sudah berapa tahun itu di dalam kalender itu tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih? Kalau apa kami aduh, kok suara kamu putus-putus sih, gimana ini? Kalau ada tulis Isa Al-Masih atau Nabi Isa itu bukan kami juga. Gini loh, berarti jujur ya, saya akui ya tentang kalender untuk hari ini khususnya ya, ini harinya kami sebenarnya gitu loh. Kalau yang tertulis di situ kenaikan Isa Al-Masih, itu berarti hari ini hari kami yang kalian ambil gitu loh. Kami aja biasa dengan hari ini, kok kalian repot-repot hari ini gitu loh. Berarti hari ini harinya kami, karena yang tertulis itu bukan bukan Yesus Kristus, tetapi Isa Al-Masih. Suaranya minoritas, host. Halo. Suaranya minoritas, nggak ada suaranya. Itu kenapa itu ngomongnya? Halo. Assalamualaikum, Bang Bang Jen. Ngomong apa kau? Halo. Bang Sidik. Suaranya mantap Bang Sidik. Halo. Udah nangis dia, udah nangis. Cobalah sama Bang Doni dulu yang apa ini? Ya, saya mau tanya sama Bang Doni. Jadi gini. Harus naik pohon dulu kau itu. Bang Doni kira-kira sudah berapa tahun, Bang? Sepengetahuan Abang sudah berapa tahun itu di kalender itu tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih, Bang? Kalau menurut saya ya, bahkan saya juga nggak tahu persis tahun berapa ya, tapi itu udah sangat lama banget ya. Bahkan jauh sebelum Indonesia sepengetahuan Abang aja. Jauh sebelum Indonesia merdeka lah. Mungkin tahun 1800-an sekian lah itu. Oke lah, kalau sepengetahuan Abang sejak itu. Nah, itu kalau kita hitung Bang, udah berapa abad Bang? Kalau dari 800-an Abang bilang itu. Ya taruhlah 150 Tetapi tahun. kenapa tidak ada satupun ya dari kekristenan itu memberikan protes ya kepada yang berwenang yang kita katakan tadi? Kenapa ini tanda tanya ini Bang? Ya gini Bang,
Bang siapa nih yang sekarang? Bang Sidik atau Bang siapa nih? Yang ini Ini Oke lah, yang gini, Bang. Saya jawab sedikit. yang samping jadi Sidik. gini. Jadi gini. Ya, silakan. Jadi kalau Silakan. menurut saya ya, ini menurut saya aja. Silakan nanti orang abang menanggapi juga. Kalau menurut saya karena memang kami kalau menurut saya nggak terlalu dirugikan terlalu ini ya, terlalu banyak gitu ya. Bahasanya hanya sekedar kalau saya ini hanya sekedar penulisan aja kan kalau menurut saya begitu ya. Yang dulu ya awalnya saya berpikirnya begitu. Hanya penulisan aja karena pada prinsipnya kayaknya hampir sama lah itu doang ya kalau dulu kita bicara awam saya dulu waktu kecilnya gitu saya mikirnya begitu gitu. Sekarang Makanya, saya tanya sama Bang Doni, Abang Doni kira-kira ini merasa dirugikan atau tidak, Bang? Iya dirugikan tapi nggak besar banget. Nah yang paling dirugikan Jangan tadi bilang besar kecilnya, saya nggak nanya besar kecil, yang saya tanya merasa dirugikan atau tidak. Iya kalau menurut saya sih kalau dirugikan juga sih enggak, cumannya lebih ke keliru ya, lebih ke keliruan. Kalau tidak merasa dirugikan, Bang, ya, ini saya katakan, Bang, ya. Kalau Abang merasa tidak dirugikan, ya, tidak ada yang namanya hari ini hari kenaikan Yesus Kristus, Bang. Jadi hari ini itu harinya Islam sebenarnya. Gini. Kalau saya sih lebih ke masalah bukan untung rugi sebenarnya, tapi lebih ke masalah ini adalah masalah ada kekeliruan. Kenapa saya bilang kekeliruan? Karena kalau kekeliruan itu salah orang Abang juga. Sudah 2 abad, kenapa itu dibiarkan kekeliruan itu? Bayangkan udah berapa juta orang atau berapa ribu orang, Bang, yang sudah tertipu, sudah keliru memahami ini. Coba bayangkan. Makanya kalau di dalam Islam nggak ada yang namanya masalah kecil besar gitu loh. Itu yang namanya masalah tetap masalah. Jadi harus diperbaiki segera gitu loh. Jangan anggap sepele dengan masalah kecil. Nah jadi gini. Dan kalau bahwasannya juga saya berpikirnya logik ya sedikit ya. Maksudnya begini, Bang. Kalau memang dari umat Muslim sendiri ini merasa bahwasannya ini kalau saya bicara inilah ya bicara apanya ya logika berpikirnya gini, Bang. Kalau memang dari umat Muslim sendiri merasa dirugikan ya, apalagi dengan semua bahwasanya kita tanya semua ya. Karena kan orang abang di sini adalah mayoritas. Seharusnya ini sederhana banget. Bukan, jangan pakai kata-kata mayoritas, Bang, jangan. Enggak, gini. Kalau abang membawa kata-kata mayoritas, ya Bang ya, tidak akan ada berlaku lagi yang namanya hari Kristen itu nggak ada. Kita di sini ya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pakai kata-kata mayoritas, tidak berlaku itu, Bang. Saya kan belum selesai menjabarkan gitu loh, Bang. Makanya abang dengar dulu, makanya nanti setelah itu abang konter nggak apa-apa. Kita di sini diskusi enak aja gini. Maksud saya begini, kenapa saya bilang saya arahnya ke sana? Karena kan gini, Bang. Jadi kalau bosan contoh, yang pimpinannya saya mau nanya ke abang, pimpinannya itu dari kami apa dari orang abang? Pimpinannya menterinya kan dari orang abang. Presidennya sendiri itu pun sudah orang dijelaskan abang. sama Bang Handi. Masa hal Itu sederhana ada ini berwenang, Bang, dari kedua belah pihak, Bang. Gini ya, Bang. Ada kedua belah pihak itu ada wewenangnya masing-masing. Yang namanya seorang presiden itu di atas segalanya, Bang. Dia di Indonesia ini punya power yang luar biasa. Ya saya begini. Berarti Anda telah menuduh Pak Jokowi itu ya itu pilih kasih, Bang. Anda sudah menuduh. Kalau Anda berpikiran seperti ini, Anda bisa ditindak pidana sebenarnya, Bang. Ya bukan, saya karena ya mencemar nama baik presiden. Serius? Itu enggak lah. Saya enggak bukan mencemar nama presiden. Ada nggak di sini yang ada nggak sini advokat? Sebentar sini ambil alih ya. Gini ya, Bro. Jangan kayak gitu dong. Jangan salah gitu. Semua hal-hal di dalam pemerintahan itu. Saya kan bilang Pak Jokowi, presiden kan banyak. Sebentar dulu, Bro. Sebentar dulu, Bro. Kan saya udah jelaskan tadi. Semua ada mekanismenya di dalam kementerian itu. Ada Dirjen Birma Kristal lah yang punya kewenangan itu. Kalau bisa anak Tuhan diikat dulu, apa diikat dulu biar nggak berontak gitu. Tuhan mengadu. Gitu. Ini anak Tuhan kenapa sini anak ini? Dari gitu aja sih, Bro Doni. Semua ada mekanisme di dalam itu. Jadi nggak semua presiden harus turun tangan. Sebaiknya begini saja. Kalau sekiranya saudara kita Kristen ini merasa nggak cocok antara Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih dengan Yesus Kristus berbeda, mestinya sebagai orang yang beragama Kristen marah dong, mestinya marah. Bagaimana melampiaskan amarah itu? Ada mekanismenya begitu. Jangan marah nebang pohon, jangan. Marah itu ada mekanismenya. Kemana? Ada wakil Anda, ada pendeta Anda ke gereja ya suarakan. Nggak ada yang suarakan selama ini, itu ya. Ini orang yang ngomong terus kan. Dulu gantian nanti ngomong astagfirullah. Bukannya diikat dulu? udah di. Kira-kira begitu, Bro ini. Jadi di sini sebenarnya
yang menikmati atas kekeliruan ini adalah umat Kristen. Kenapa? Bisa menjerat saudara-saudara saya yang beragama Islam karena di situ namanya Isa Al-Masih. Tapi di dalam pelaksanaannya ternyata Tuhan yang naik ke surga. Jadi topiknya apa, sampulnya apa, isinya berbeda. Nah, di sini ada perangkap. Dan saya rasa ini sulit untuk dihilangkan, termasuk kan terjemahan LAI itu yang berbau Islam itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa ada yang ingin dicapai, brother? Itu sih. Jadi kalau bisa ya mandiri lah. Ya nanti saya DM nanti. Ya. Langsung saya DM nanti. Langsung saya DM nanti menterinya langsung. Tenang aja. Bukan ke menteri, dirjennya aja, ke dirjennya aja. Ya, langsung ke menterinya juga sama dirjen saya DM semua nanti. Ya, jadi gini. Ya, mudah-mudahan ada. Jadi gini Bang Andi. Jadi gini. Tadi agak sedikit ini juga ya. Saya nggak suka dengan tadi framing saya langsung negatif itu, saya nggak suka ya dengan kayak gitu. Saya dibilang saya pencemaran pasalnya di Presiden Jokowi, nggak juga. Saya kan bicara presiden itu kan banyak presiden sebelumnya. Jadi masalah ini bukan timbul di Pak Jokowi aja, tapi presiden sebelumnya kan kita tadi udah sepakat tadi udah lama gitu. Jadi itu lebih parah lagi, Bang. Kalau tadi cuman kenanya Pak Jokowi, tetapi ya, sekarang ketujuh presiden kita itu bisa kena, Abang, buat. Nggak apa-apa. Kalau memang parah lagi nih. Ya maksud aku itu kan ya, ini kebetulan bersama. Waalaikumsalam. Saya nggak ada menyatakan Islam. Itu adalah kalau memang ini harusnya kan bisa juga duduk bersama gitu loh, diselesaikan baik-baik. Kalau memang merasa dirugikan kan gitu ya. Itu halo teman-teman, gitu. Boleh kasih saran? Oh yes. Bang Doni, Bang Andi, yang lainnya yang Islam maupun Kristen. Saya rasa pengarahan tadi dari Bang Andi itu udah cukup jelas gitu, dan Bang Doni pun kayaknya udah nerima. Ya, udah nggak usah diperpanjang menurut saya, mengadu-ngadu lah yang tadi enggak ke apa tadi masalah pidana, enggak usah. Iya. Saya rasa Bang Doni udah cukup jelas dan mau menerima bahwa ada kesalahan, udah nanti diperbaiki aja, itu intinya. Saya rasa kalau jangan usah diperpanjang-panjang. Saya rasa dari Bang Doni ini udah bagus. Iya, Bang Doni ini udah bagus dan mau menerima bahwa di sini ada kesalahan memang ya. Mungkin dia kalender dari dulu udah kita coba ke depannya. Mungkin Bang Doni ini kan masih muda, anak muda lah. Ya saya harapkan begitu. Ke depannya semua yang istilah-istilah Islam yang dipakai oleh umat Kristen, saudara-saudara Kristen, cobalah diperbaiki semuanya. Bukan hanya di masalah kenaikan Isa Al-Masih, mungkin yang lain-lain. Ya tadi Bang Hani juga ada mungkin ada dari LAI menerjemahkan salah. Udah diperbaiki. Kalau memang menurut agama Kristen bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus Kristus, ya udah kedepannya diperbaiki aja gitu. Kita kan sama-sama lah, maksudnya masih negara kita beragama ya, jadi masing-masing secara nyaman lah gitu ya, jangan berantem gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doni, kamu sudah sehat, Doni? Mana kabar Bang Mohozen? Jangan berpanjang salah. Ini masih ngomong, yang udah kelar kok masih ngomong. Udah kelar, bahas yang lain boleh. Udah itu. Tinggal DM aja, tinggal DM. Saya kasihan sama anak Tuhan dari tadi. Orang ngomong dia ikut ngomong, nggak tahu apa yang diomongin dari tadi. Jadi teriak-teriak. Jadi orang jangan goblok. Waduh. Bukan masalah goblok, suara lu itu nggak kedengeran oleh yang lain. Orang ngomong kamu diem gitu. Dari tadi itu gitu. Jadi kita bisa dengar dengan baik, Abang. Jadi mungkin sinyalnya tampaknya nggak ngerti atau HP ya bagaimana, saya nggak mau langsung ini ya, menginin Abang nggak. Iya, makanya dia teriak-teriak Don, nggak kedengeran kita. Teriak kasihan gitu. Tapi suara Abang nanti. Suratnya udah di leher semua, sama di kepala. Tapi dia mengeluarkan kata-kata begitu nggak pantas loh Kami nggak terpancing kok, karena orang yang berbicara begitu sangat pengalaman di bidang itu. Jadi begini saja, saya tuh maunya ya supaya ada yang membedakan antara Kristen dengan Islam.
Ya, baik dari segi penggunaan terjemahan di kitab sucinya, baik dari segi liturgi sehari-hari, begitu ya. Jadi supaya orang paham, oh ini Kristen, gitu loh. Datang mengucapkan salam, wah ini Kristen nih. Tapi sekarang kan masih banyak yang sudah terpapar dengan istilah-istilah Islam. Apa ini sengaja? Apa mereka mau mualaf? Apa seperti apa? Contoh banyak sudah mengucapkan Alhamdulillah, Astagfirullah, kan begitu ya. Iya, gitu ya. Jadi kita kadang nggak bisa membedakan ini Muslim apa kagak sih sebelah gua. Kan gitu. Pastinya kan kalau lagi takjub, haleluya, oh ini Kristen. Jelas gitu loh. Begitu juga terjemahan LAI kan gitu ya. Terjemahan LAI banyak sekali istilah-istilah Islam yang ada di sana. Ya mohonlah beli minyak tanah dulu seliter supaya ini Anda diam dulu kan gitu. Itu kira-kira Mas Doni cukup ya, semoga saja LAI PGI utamanya ya, Dirjen Minimal Kristen juga. Betul. Ya kalau bisa lebih mandiri lah supaya punya jati diri gitu loh. Betul. Jadi Kira-kira. ya saya bilang tadi, yang paling ya kalau saya sih paling bisa DM aja dulu, mudah-mudahan direspon. Ya kalau enggak ya mana lagi Bang, kalau mau ke sana sih waktu saya juga nggak banyak Bang Andi, jadi agak sibuk saya kerja ini, ya kan, lumayan banyak proyek soalnya. Jadi gini Bang Andi, tadi saya juga untuk Bang Andi yang bilang tadi kalau masalah istilah ya, saya juga kadang-kadang namanya tempat kerja ya, saya juga susah untuk ini kalau dibilang assalamualaikum selamat pagi gitu, pasti kan saya jawab Bang Andi, ya kan, itu gimana menurut Bang Andi, kira-kira salah nggak saya di situ gitu? Kan saya kadang pakai nomor telepon ini ya, nomor telepon kantor gitu saya bilang ya, nomor telepon kantor kita tuh. Tiba-tiba saya telepon tuh. Cuman jangan nanggung aja deh gitu. Gimana? Nggak salah, cuman jangan nanggung aja. Gimana ini? Jadi ada penggiringnya ini. Saya nggak menggiring Anda. Jangan nanggung gitu loh. Kalian masuk ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar aku mau nanya Bang Handi, boleh ya? Silakan. Ada tambahan lagi Bang Doni, Bang Handi. Ada dulu di tempat saya ya. Malah menggerakan kayak wirid gitu. Pernah saya tanya, katanya wirid katanya. Nah, kalau bisa, kalau memang dia mau ngadakan itu, jangan disebut wirid, entah apalah, terserah. Dan kalau memang ada di ajarannya, ya silakan. Tapi kalau nggak ada, jangan dibuat gitu loh. Kebaktian namanya Bang. Seperti umat Islam. Kebaktian nah, itu dia biasanya. menyebutkannya wirid juga gitu loh. Nah, kalau memang, nah tapi ke kita itu dia sebut tuh kami wirid katanya. Nah maksudnya janganlah disebutkan wirid gitu loh. Kan wirid kan istilah dalam Islam ya. Kalau mereka ya sebutkan aja lah. Kalau itu pun juga kalau memang dulu pernah dilakukan Yesus Kristus atau ininya. Tapi kalau sekarang kalau memang nggak ada terus ngikut Islam dengan memakai Islam kan jadi rancu nantinya. Itu ya itulah salah satunya. Terima kasih. Jadi samar-samar ya Ustaz. Jadi kalau menurut saya sih gini, kalau saya pribadi ya silakan orang berpikir, kan bebas ya Bang ya. Kalau saya berpikir pribadi begini, dia cuma bilang salam aja, dan itu sama aja kayak salam, bahasanya assalamualaikum hanya bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Saya dari dulu berpikir seperti itu aja sih, sederhana aja, dan itu nggak saya permasalahkan juga. Teman saya mau ngomong gitu ya jawab aja, bahasanya gitu, sekedar aja sih gitu. Jadi, Abang ya. salah Bang. Sebentar izin dulu. Abang jangan tanya ke kita salah atau tidaknya, tapi abang lihat di dalam Bible itu. Coba deh abang cek 2 Yohanes 1 ayat 10 itu. Itu tentang salam loh Bang. 10 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 10. Iya, di mana di situ tentang salam itu. Nah, jangan abang mengambil itu bertanya kepada kita, kira-kira salah atau tidak. Ya itu tergantung abang, itu kan ajaran ada dalam kekristenan gitu loh. Abang jangan patuh kepada kita, tetapi patuhlah kepada Bible itu sendiri. Kira-kira kalau abang ucapkan salam sama orang Kristen dengan assalamualaikum itu salah atau tidak? Atau menjawabnya gitu? Salah. Jadi gini Bang. Nah kalau salah menurut abang, abang itu harus lebih taat kepada Tuhan abang daripada taat kepada aturan yang ada gitu loh. Jadi toleransi itu sama-sama kami. Kalau abang mengucapkan salam kami tidak menjawab, bukan berarti kami tidak toleransi gitu loh. Tetapi memang itu akidah tentang keyakinan. Saat abang melawan keimanan abang, berarti abang itu sudah melawan hati abang sendiri gitu loh. Nggak boleh seperti itu.
Begini. Contohnya kita nih umat Islam Bang ya, yang biasa itu masalah Natal gitu. Boleh nggak mengucapkan Natal? Kan ini banyak ini polemik masalah ini terus setiap tahun. Nah kita itu memang ada akidahnya nggak boleh mengucapkan itu. Nah selesai. Bukan berarti kita nggak toleransi gitu loh. Ya. Nah sama halnya di kekristenan juga diharapkan seperti itu gitu loh Bang. Ya lanjut. Kalau setahu saya ya sampai per hari ini, per detik ini, ya karena belum ada satu pendeta pun yang mengatakan itu bahasa itu kami diharamkan untuk mengucap membalas salam atau mengucapkan salam dari ini ya, dari teman-teman sahabat kita yang belum ada. Dan kalau terlepas itu ada ayat yang mengatakan beliau bilang, saya juga belum baca Bang. Saya belum Ya, tahu. coba ini Bang ya, buka 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya berarti kita berbeda ajaran gitu, bukan sama Kristen gitu ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini kira-kira menurut Abang perintah atau tidak Bang? Iya. Jadi gini. Ya kalau memang itu ada, tapi kalau saya pribadi sih ya, dalam sampai itu belum mengganggu akidah iman saya dan iman saya pun nggak ada terkikis sedikit pun oleh itu, menurut saya itu ya hanya sebatas dibicarakan aja, menurut saya nggak terlalu gimana sih ya kalau saya di sini. Tapi kalau terlepas ada ayat itu saya ya oke lah, itu silahkan aja, tapi saya masih tetap berpegang teguh dengan apa yang saya ingin gitu. Selama itu saya justru Bang, kalau Abang mengucapkan salam atau menjawab salam, ini Abang udah menodai akidah Abang. Karena Abang sudah tidak taat kepada Yesus gitu loh. Dimana Yesus melarang itu, tetapi Abang malah menjalankan itu. Kalau ini ada perintah gitu loh. Kalau ada Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia sudah nggak menjadi Kristen, dia Muslim dia. Nah itu maksudnya. Saya contoh nih, saya mau Abang suruh sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya 10 kali juga bisa Bang. Ya kalau untuk mengucapin, tapi kalau nggak saya imani, nggak saya ini jalankan, kan sama aja. Nggak berlaku tuh, nggak ini. Hal-hal yang sakral itu nggak boleh main-main bro. Enggak, bahasanya kayak gitulah. Kalau ibaratnya sekedar kita ucapin tapi nggak kita jalankan kan sama aja, itu nggak ada artinya menurut saya ya. Begitu Bang, maksudnya di kitab Anda itu Anda dilarang memberi salam kepada orang yang beda, ngasih masuk ke menerima tamunya pun nggak boleh. Itu ada Bang. Tadi dibacakan sidik. Menit berapa tadi? Biar saya note dulu di sini. Jangan nerima tamu juga, jangan salam. 1 Yohanes 10:11 ya. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1. Nah, 11-nya ditekankan lagi bahwa itu perbuatan yang jahat. 11-nya. Oh iya, itu lanjutannya. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Coba nomor 11-nya dibaca deh. Ya anak Tuhan diam dulu, jangan ngomong dulu. Orang lagi mau ngomong, kamu ngomong dulu ah. Emang ngomong dia nggak kedengeran. Diam dong ah. Oh dekat sama Bang Andi dekat. Makanya kalau dengan saya jauh dia nggak kedengeran. Kedengeran di gua berisik. Oh. Apa cuma gua doang yang denger? Oke. Bang Andi. Udah ketemu Bang, kalau nggak saya bacakan ini Bang. Ya Bang. Udah ketemu udah. Ini lagi saya baca. Tapi saya bacanya dari atas ya, dari ininya, dari prekopnya apa. Enggak baca dari mana aja, nggak apa-apa. Ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Gitu ya. Isinya. Yang ayat itu ayat 11-nya. Iya. Nah di situ nggak ada dibilang itu saya nggak mengimani atau tidaknya gitu. Ini saya baca ya. Jadi dari gini. Gini Bang, saya baca dari bukunya, boleh nggak? Jadi gini. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat antikristus ya. Terus selanjutnya ayat ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya ya. Tetapi setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang
kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu beri salam kepadanya. Oh, berarti ini yang di luar daripada Kristen gitu ya? Iya. Lanjut Bang ayat 11-nya Bang. Tapi itu kayaknya kita udah Muslim deh, bukan Kristen. Iya, tapi begini kalau maksudnya. saya, gini, Bang. Apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu, jangan mengucapkan salam padanya gitu. Iya ya, tapi gini Bang Andi, ini oke lah. Tapi kalau saya mau dibilang pun melanggar ayat ini ya, monggo-monggo saja kalau saya. Karena saya masih tetap berpegang teguh pada ayat yang sebelumnya juga yang mengatakan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi kalau bukan hanya kepada sama manusia aja, tapi saya ya oke lah kalau emang saya nggak menjalankan ini, menurut saya ya apa kalau saya berdosa gitu. Tapi kalau saya masih lebih tinggi rasa sosial saya ya. Ya artinya di sini Bro Doni, artinya di sini. Begini Bro Doni, terakhir dari saya mau maghrib, artinya di sini orang Kristen itu tidak boleh menerima tamu orang Muslim. Itu yang nggak bisa intinya. Orang kita kalau hajatan atau apa juga kita pada datang semua kok teman-teman kita. Nah itu data berarti Anda melanggar dong. Ya nggak apa-apa lah. Ya mau gimana lagi Bang? Bang Handi begini Bang Handi. Jadi begini. Karena dasarnya begini. Mereka ini mau berbuat apapun, mau dia anggap dosa, menyelisihi perintah di kitabnya itu nggak ngefek. Kan udah ditebus, jadi nggak masalah buat dia. Kan gitu Bang, itu framingmu aja. Jadi gini, kalau kami framingmu kan begitu katanya. Nah, itu kan abang yang bilang seperti itu. Kalau pemahaman saya bukan seperti itu. Itu kan pemahaman abang yang dari luar, silahkan. Tapi kalau pemahaman saya yang bilang itu seperti ini Bang, boleh kan saya kasih tahu? Jadi kalau pemahaman saya itu adalah upah dari dosa itu jelas terus ada, upah dari dosa itu maut. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa sama yang namanya neraka itu, di kami itu lebih sadis sebenarnya Bang. Karena kenapa saya bilang sadis? Kalau di kami kalau udah masuk neraka selamanya di neraka, ya. Kalau sudah masuk surga selamanya di surga. Makanya kan berlomba-lomba berbuat kebaikan, ya. Jadi berlomba berbuat kebaikan. Kalau memang kami nggak takut bahwasannya nanti bakal ke neraka, ya mungkin abang tahu lah. Kalau kayak kami ini kan agak sedikit dibilang sumbunya agak pendek kan gitu kan. Andai kan kami dibom 1, bom 10 lagi kan gitu ya. Tapi kami kan nggak pernah membalaskan itu Bang. Tentunya gitulah kasarannya ya. Nah, jadi memang kami masih takut ya. Jadi nggak ada istilah yang ditebus itu semua harus masuk surga, itu nggak ada Bang. Itu hanya abang aja yang bilang gitu. Silakan abang berpikir seperti itu. Tapi ini mau saya jelaskan itu ya versi yang saya tahu dari Alkitab itu seperti itu. Jadi bukan, tapi memang kalau kita nggak menjalankan di Alkitab itu pun secara keseluruhan memang kita berdosa. Memang saya bilang mereka Bang. Ya walaupun berdosa, tapi menurut saya kalau emang itu halnya lebih banyak yang baiknya, ya saya masih milih yang baiknya gitu loh Bang. Gitu. Berarti ajaran itu nggak baik ya? Berarti ajaran di situ nggak baik ya? Semua nggak hidup nanti gitu loh. 2 Yohanes 1:10-11 nggak baik berarti ya? Nggak baik berarti. Saya bilang itu bukan nggak baik ya, tapi gimana sih? Muter-muter. Dengar Bang, makanya saya bilang tadi ke abang, kalau menurut saya masih ada ayat lain yang bahasanya yang mengatakan itu menurut saya itu lebih bagus dan lebih masuk akal di ini. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara ke hukum Taurat, kalau semua mau kita jalankan hukum Taurat itu, ya dengan kondisi yang sekarang itu kita nanti nggak bisa hidup Bang, ya pasti bentrok kitanya, bentrok masalah kesukuan ya, kayak tradisi kami sendiri ada, itu udah bentrok semua nanti ujung-ujungnya. Jadi makanya kalau saya berpikirnya tetap saya berpikir rasional, mana kira-kira yang lebih banyak manfaatnya, itu yang saya ambil kalau saya sebagai manusia ya. Iya, berarti kalau saya ambil Bang, bukan gitu konsepnya Bang Doni. Ya silakan. Berarti kalau saya ambil kesimpulan Abang tadi bahwa yang baik yang karena menurut Abang yang baiknya begini. Saya berkesimpulan boleh dong, berarti ayat itu tidak baik dong. Bener nggak? Ya, seharusnya gitu Bang. Gimana? Kalau Anda mengatakan, saya akan berpikir bahwa yang lebih baik ini loh, lebih bermanfaat, lebih toleransi, yang melakukan seperti bla 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 bla. Kesimpulan saya berarti Abang memberikan kesimpulan bahwa ayat itu tidak baik, kan begitu? Yang satu ayat itu menurut saya
agak kurang bisa di ini ya. Tapi silahkan lah kalau abang mau menghujat saya nanti bilang saya itu. Enggak. Ini tar dulu. Ini anak Tuhan ngomong melulu, diam dulu anak Tuhan. Kok ngomong dulu sih? Jadi bukan saya bilang nggak baik, cumannya masih ada ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya kasihilah musuhmu, bukan cuma sama aja. Nah, Bang Doni, dengarkan ya, biar saya jelaskan sedikit Bang Doni. Jika abang bawa mengatakan ada yang lebih baik, berarti itu kita buat satu perbandingan. Contoh kecilnya seperti ini Bang. Ya, seandainya ada satu ayat mengatakan bersedekah 10.000 itu lebih baik daripada 5.000. Nah, di situ memang ada pilihan. Abang boleh memilih salah satu yang lebih baik menurut abang, yaitu 10.000. Tetapi ini konteksnya bukan masalah yang lebih baik. Tetapi di satu sisi mengatakan mengajarkan ajaran kasih, di satu sisinya ini ada perintah melarang mengucapkan melarang menerima tamu di luar daripada ajaran Kristen, ya, dan melarang mengucapkan salam. Ini adalah perintah. Jadi seandainya abang tidak menjalankan ini atau abang sudah melanggar dengan mengucapkan salam kepada orang Kristen dan menerima tamu ke dalam rumah abang, berarti abang sudah tidak taat kepada Tuhan itu, gitu. Bukan masalah lebih baiknya. Sudah melakukan perbuatan yang jahat, Dik, sudah melakukan perbuatan yang jahat ya di sebelasnya ya. Iya betul, sudah melakukan perbuatan jahat. Jadi ini bukan pilihan salah satu yang lebih baik, bukan. Karena ini bertolak belakang ayat yang satu dengan ayat ini gitu, nggak sejalan gitu. Tetapi seandainya seperti abang bilang tadi, ya seperti contoh yang saya kasih, seandainya ada perintah seperintah tadi mengatakan sedekah 10.000 lebih baik daripada 5.000. Nah di situ memang ada pilihan. Dan yang lebih baik itu 10.000, berarti dan abang berhak mendekatkan 10.000. Dan semuanya baik. Jadi gini bang, jadi kalau bosannya saya hanya karena satu ayat ini saya bosannya nanti ujung-ujungnya saya ibaratnya kayak bilang nggak masuk surga bagaimana sih ya, silahkanlah yang di atas untuk menghukum saya gitu. Tapi kalau menurut saya masih punya ayat yang lain juga untuk ini untuk menjalankan yang lain. Ya sudahlah, itu menurut saya agak sulit ini sulit buat saya ya. Iya, gini aja. Sudah membohongi hati abang sebenarnya. Begini aja, Bro Doni, gini aja. Kalau ingin Anda keluar dari kemelut ini semua, begitu ya, segeralah mencari agama yang paling benar itu. Itu aja sih. Gini-gini juga bang. Iya. Beda lagi nih. Itu betul itu Bang Doni. Enggak. Jadi enggak ada itu bertentangan itu. Enggak. Ini saya itu anak Tuhan dia mute dong. Dengar. Iya, ngomong melulu dia. Jadi gini. Jadi kalau saya juga bahwasannya tapi saya sih belum pernah pelajari Al-Quran ya detail ya. Tapi kadang-kadang kita juga serba salah juga ini. Nanti kita pelajarin ya pakai bahasa Indonesianya ya. Katanya, kamu itu hanya terjemahan. Dan saya bingung. Nah, kenapa saya bingung Bang Handi? Bingungnya itu adalah kayak Bang Handi sama Bang Tari itu kan mempertanyakan ke kami ini kan berdasarkan teks ini juga ya, terjemahan ya. Tapi kenapa ke orang-orang Bang Handi nanya ke kami itu pakai terjemahan, kami juga enggak kami bilang teks aslinya dong begini-begini kan enggak ya. Jadi maksudnya ini standar ganda menurut saya buat orang abang-abang juga. Jadi kalau menurut saya itu ya kalau memang mau fair juga mau itu terjemahan silahkanlah kan gitu kan. Jadi kadang kami serba salah ini. Jadi makanya saya agak malas mempelajarinya gitu. Pokoknya kalau nggak mau serba salah Don, ya segera cari agama yang paling benar itu aja udah. Terjemahan ya. Saya juga nggak tahu nih originalnya benar nggak seperti itu bunyinya gitu loh. Jangan ada yang salah di sini juga. Oke. Ini sudah kemana-mana. Yang terakhir Bro Doni, yang terakhir adalah memang saya lihat sih saudara-saudara kita Kristen nih banyak sekali yang ke Islaman. Apa itu? Istilahnya itu loh, istilah dalam terjemahan gitu ya. Bayangkan Bro Doni mungkin luput waktu Natal kemarin itu ada loh yang membaca ayat suci Al-Quran Kristen di dalam. Serius ini. Kenapa sih nggak membaca Yehezkiel aja di dalam gitu atau Amsal gitu? Kenapa mesti harus ngaji gitu? Tampilannya kayak ustadz lagi gitu, padahal dia Kristen. Nyata loh ini Bro Don. Artinya mulai mereka ini sudah nggak percaya apa kitab sucinya gitu loh. Nggak pede gitu. Nah ini fenomena yang bacaan. Maksudnya fenomena yang kayak gini apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah bahwa sengaja lagi di live-kan di YouTube.
Yang ini dicapai di sini adalah misionarisme, bahwa lu sama gue itu sama. Padahal ternyata prakteknya jaga bumi dan langit. Itu loh brother, ini fakta loh ya. Anak Tuhan diam dulu ah. Ngomong dulu. Orang tua lagi ngomong Ribet juga. banget nih anak Tuhan nih. Dia ngomong beneran dia. Bercanda ya Bro Doni ya, sorry ya Bro Doni. Enggak, anak Tuhan, kamu pakai apa itu ya? Kok kalau ngomong nggak jelas sama sekali omongannya? Enggak, sama itu juga merah tuh, signalnya merah tuh. Oh. Nggak jelas. Kalau signalnya Itu lagi otak- merah Pak Imanes, dia lagi dapat kali. Iya, lagi PMS. Lagi PMS dia. Otakmu dapat ya. Otakmu cuci dulu supaya jelas. Nanti nggak jelas otakmu. Loh, ngomong apa dia, weh? Berkumur-kumur kayaknya tuh. Ya udah, kita sebelum dia kita mencoba tutup. benerasi, cuman nggak tahu ngomong apa gitu loh. Ya sebelum kita masuki maghrib, bahwa hari ini teman-teman, terutama saudaraku muslim ya, hari ini tuh memang hari libur seluruh Indonesia. Di situ di tanggalan kemungkinan merah ya. Di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Padahal dalam prakteknya di situ adalah kenaikan Yesus Kristus setelah melaksanakan misinya di muka bumi selama 40 hari. Jadi bukan Isa Al-Masih, bukan Nabi Isa yang diperingati di situ, tapi Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, anaknya Bunda Maria. Berbeda ya antara judul dengan isi. Hati-hati terperangkap di dalamnya. Ini bisa menggerus keimanan Islam. Untuk itu lebih baik stay saja di rumah, nggak usah ikut seremoni-seremoni apapun di luar sana kalau ada yang undang. Kira-kira begitu. Lanjut. Pak Adi, saya juga izin ya, mau turun dulu, soalnya ntar lagi mau. Oke Bro Doni, terima kasih ya. Kalau kira-kira tidak ada kata yang salah, nggak usah dimaafkan ya. Iya Bang Doni, iya Bang Adi, kita kan selalu ini kita biasa kita itu santai aja ya. Minta maaf semuanya kalau ada salah-salah atau mungkin Kalau mau turun anak Tuhan dibawa dong, anak Tuhan dibawa, jangan ditinggal atasnya. Oke teman-teman yang ada di live chat lagi, yang mendengarkan video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Saya Andi Slebes, selamat beraktivitas apapun itu. Semoga segala urusan dimudahkan. Terus yang belum punya jodoh segera dapat jodoh, insya Allah ya. Dan rezeki juga dilimpahkan, rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang halal tentunya ya. Apapun itu, mari kita bersatu. Hari ini jangan kemana-mana, jangan mengikuti apapun, lebih baik stay di rumah atau pergi rekreasi saja. Jangan sampai iman kita tergerus dengan adanya di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Ini bukan perayaan umat Islam, ini Tuhannya orang Kristen naik ke surga. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.